Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Fitriati Rizky dari TBID 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu iman. Iman ialah suatu keyakinan, suatu kepercayaan kita terhadap suatu hal ini yang berbau agama ya. Keyakinan kita terhadap Allah bahwasanya Allah itu ada, bukan fiktif maupun belaka. Mengapa Allah dalam Al-Quran sering mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu artinya kita dituntut untuk beriman. Kita harus beriman kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah itu satu, bahwasanya Tuhan itu hanya Allah satu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita harus meyakini itu. Tidak boleh ragu ataupun ada sedikit rasa ragu, tidak yakin dalam diri kita. Kita harus meyakini bahwasanya memang Allah itu satu. Itu harus tertanam dalam diri kita. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu terperdaya akan tipu daya syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagimu. Di situ Allah menjelaskan menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di situ Allah menunjukkan kepada kita yang beriman, entah iman kita itu kuat, iman kita itu lemah. Itu mengapa setan meminta agar iman kita itu lemah, agar kita tidak meyakini bahwasanya Allah itu ada. Di saat kita berbuat dosa, itu artinya iman kita itu telah lemah. Itu syaitan telah dengan kita telah membisikkan hal-hal yang baik menurut syaitan agar kita mengikuti dia. Dan di situ, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu keseluruhan. Itulah mengapa sering dikatakan bahwasanya Islam KTP, hanya Islam saja di KTP, Islamnya hanya di KTP. Orangnya tidak sholat, tidak berzakat, tidak puasa, tidak menjalankan perintah Allah yang lain. Itu karena imannya terlalu lemah. Iman kita kurang kuat untuk menjalankan perintah Allah. Itulah fungsinya syaitan mengganggu kita. Maksudnya agar iman kita itu lemah, agar kita tidak melakukan perintah-perintah Allah. Seperti halnya di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh anaknya Abdullah dalam kitab As-Sunnah, al-imanu qaulun wa amalun yazidun wa yanqus. Iman itu ialah perkataan dan pekerjaan, bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Iman kita itu bisa bertambah juga bisa berkurang. Itulah mengapa disebutkan nanti ketika hari kiamat semua orang ini akan meninggal, kecuali orang-orang yang tidak beriman akan meninggal pula meskipun imannya hanya sebiji zarrah, meskipun ia hanya memiliki iman sebiji zarrah. Seperti apa sih iman sebesar sebiji zarrah itu? Intinya ketika kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, kita sudah beriman, tapi iman kita masih di bawah. Dengan adanya langit, bumi, dengan adanya segala ciptaan Allah ini, kita bisa mengetahui bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Tapi jika kita termasuk orang-orang yang beriman, kita termasuk orang-orang yang berada dalam perlindungan Allah. Dalam qaul ulama pun disebutkan arkanul aqidah Islamiyah sittatu asya'a wa hiya al-imanu billahi ta'ala wal imanu bi malaikatihi wal imanu bi kutubihi wal imanu bi rusulihi wal imanu bil yaumil akhir wal imanu bil qadar. Rukun-rukun Islam itu ada 6. Yang pertama ialah percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat Allah, yang ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah, yang keempat percaya kepada Rasulullah, yang kelima percaya kepada hari akhir, dan yang terakhir ialah percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Yang pertama ialah percaya kepada Allah. Kita harus
meyakini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu benar-benar ada, benar-benar wujud, benar-benar nampak keberadaannya. Dan kita bisa melihat dengan adanya langit, bumi, dan seluruh ciptaannya. Yang kedua ialah percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Kita harus percaya bahwasanya malaikat itu memang benar-benar adanya. Malaikat itu terbuat dari apa sih? Malaikat itu terbuat dari nur, terbuat dari cahaya. Kita sebagai manusia biasa tidak bisa melihat bagaimana rupa malaikat, bagaimana bentuk malaikat. Mungkin hanya orang-orang pilihan yang dapat melihat seperti apa itu malaikat. Yang ketiga ialah percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat itu berisi apa itu, pokoknya semua dalam ketiga kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu semuanya terkumpul dalam Al-Quran. Al-Quran ialah penyempurna semua kitab-kitab Allah. Diturunkannya pun secara berangsur-angsur, tidak hanya kitab tapi juga suhuf. Suhuf itu seperti lembaran-lembaran, itu tidak sampai menjadi sebuah kitab, tapi sekarang kitab-kitab itu sudah banyak yang palsu, sudah banyak dirubah karena memang keyakinan mereka berbeda. Tuhan-Tuhan mereka berbeda. Mereka meyakini bahwasannya ada Tuhan lain selain Allah. Yang keempat ialah iman kepada Rasul-Rasul. Kita harus meyakini bahwa memang Rasul itu benar-benar ada. Ada 25 nabi yang harus kita yakini keberadaannya. Tapi dari 25 nabi tersebut ada banyak sekali nabi, beribu-ribu nabi yang memang benar, yang adanya itu memang benar. Tapi yang harus kita yakini di antara beribu-ribu nabi itu yang harus kita yakini itu ada 25 nabi. Dan yang kelima ialah percaya kepada hari akhir. Kita sebagai manusia biasa tidak tahu kapan datangnya hari akhir. Nabi Muhammad pun sebagai kasih Allah tidak tahu kapan datangnya hari akhir itu, entah besok atau lusa atau 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, kita tidak ada yang tahu. Hanya Allah satu yang mengetahui kapan datangnya hari akhir. Tapi yang jelas hari akhir itu memang benar-benar adanya. Kita harus menyiapkan apa amal-amal kita, persiapan apa yang harus kita sekarang lakukan untuk menyiapkan hari akhir. Di hari akhir itu semua manusia berkumpul, dari zamannya Nabi Adam, dari manusia pertama sampai manusia terakhir itu semuanya berkumpul di hari akhir itu dengan amal masing-masing. Jadi kita harus dari sekarang kita harus menyiapkan amal apa yang akan kita amal apa yang harus kita persiapkan di hari akhir itu. Dan yang terakhir ialah percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Kita harus percaya kepada ketetapan Allah. Seperti halnya memang bukan seperti halnya kita berada di sini sekarang ini memang karena sudah ketetapan Allah. Pada tanggal ini, pada hari ini, dan pada bulan ini, jam ini kita sudah ditentukan untuk ada di sini. Itu namanya takdir Allah. Seperti halnya jodoh, rezeki, dan mati itu memang sudah semuanya ketetapan Allah, itu semua tidak dapat dirubah. Mungkin itu saja keterangan saya tentang iman. Apabila dari awal sampai akhir terdapat keterangan saya yang kurang memuaskan atau terdapat salah kata, saya mohon maaf sebagai manusia. Biasa al-insan mengandung khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.